dengan kompleksitas masalah yang ada di Provinsi Barat. Jawa Barat, akhirnya Provinsi Jawa Barat ini perlu dipecah. Perlu dipecah. Dalam desain besar penataan daerah itu ada 2 provinsi baru yang bisa dilahirkan dari Provinsi Jawa Barat, ya kan? Kalau kita lihat Subang itu ada penelitian saya yang kemarin saya kerjasamakan dengan Kabupaten Subang, misalnya tentang master plan pertanian, Kang. Subang itu kan area yang menjadi penopang pertanian untuk Jawa Barat. Tapi gitu. dengan dibangunnya industri, kebayang nggak? Habis dong ya itunya. Habis dong. Kita ngambil pangan dari mana? Dari Merauke untuk food estate. Kabupaten Kepulauan Seribu bergabung dengan Jawa Barat atau dengan Banten. Oh ya. Kan bisa aja. Jadi lebih daripada sekarang sama misalnya sama DKJ ini nggak diperhatikan misalnya ya. Oh sekarang nggak diperhatiin? Kalau menurut saya tetap kabupaten terus kan. Oke, kita ngobrol di PR. Sebelum Sobat PR, apa kabar? Hadir lagi di Ngobrol di PR. Kemarin kita bahas-bahas soal daerah otonomi baru untuk kabupaten kota. Sekarang kita mau meluas nih. Kita mau ngebahas rencana, ada isu wacana-wacana ya soal pemekaran kembali wilayah Jawa Barat. Nanti juga kita akan membahas soal apa itu otonomi khusus bareng lagi dengan Kang Yogi Suprayogi. Apa kabar Kang? Alhamdulillah, maaf lahir batin ya. Sami-sami. Syuting pertama setelah bulan puasa. Mudah-mudahan menjadi menjadi perhatian baru juga bagi kita semua nih, jadi Sobat PR. Nah Kang, ngelanjutin yang dulu ya. Kita waktu itu bahas soal otonomi daerah untuk kabupaten kota yang waktu itu sempat ada gugatan dari Kang Rahmat Toleng ya. Nggak tahu nih, saya juga lupa nih. Harusnya 21 hari setelah itu tuh ada lanjutannya. Waktu itu Kang Rahmat pengen ada gugatan seperti apa. Nah, 21 hari, udah 21 hari nih. Nanti kita undang lagi Kang Rahmat sebenarnya. Nah, Kang, soal Jawa Barat nih sebenarnya kan muncul beberapa wacana untuk Jawa Barat. Ciayu Majakuning, lalu ada juga yang di wilayah Bogor dan sekitarnya gitu ya, Bogor, Sukabumi, Cianjur. Nah, kalau menurut kajian Kang Yogi sendiri, emang sudah waktunya kah Jawa Barat untuk dipecah gitu Kang? Ya, terima kasih Kang Satria. Terima kasih teman-teman Pikiran Rakyat. Jadi kalau kita lihat kan, saya juga sempat baca ya kemarin ya, hasil dari diskusi-diskusi dengan Kang Satria. Dan saya baca juga tuh pernyataan netizen ya Kang ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Justru saya menunggu itu gitu ya. Karena kalau buat peneliti itu kan kami itu kan bisa meliti dengan sesuai dengan data yang ada gitu ya. Tapi kan persepsi itu kan tergantung dari masyarakat gitu ya. Dan saya sangat berbahagia sekali gitu ada netizen yang kritis gitu ya. Ah ngapain dimekarin gitu kan, Jawa Barat kena korupsi, banyak yang apa gitu kan. Banyak raja kecil banyak raja-raja kecil apa dan sebagainya. Justru itu yang saya pengen. Karena begini, kalau kita memahami konteks pemekaran, ini cara berpikirnya adalah cara berpikir yang lama. Cara berpikir yang lama itu yang kemarin saya ceritakan filosofisnya adalah dimekarkan dulu baru dibangun. Nah, ketika dimekarkan dulu baru dibangun, ini ada satu konteks yang hilang. Jadi dulu konteks politiknya sangat kental sekali, hampir 100% mungkin keputusan politik di situ. Nah, tapi kalau konsep yang baru ke depan, yang sedang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri, ini lebih banyak teknokratisnya, hampir 99% mungkin banyak teknokratis. Kajian-kajian juga ya. Dari kajian-kajian dan sebagainya. Jadi evidence-nya ada. Nah, ranah politiknya memang itu kita kalau dilihat ini lebih dicoba untuk diminimalisir lah ranah-ranah politiknya, dan saya pikir bagus gitu ya, karena ranah politik penting ya Kang Satria untuk beberapa daerah. Nggak perlu harus ada kajian penting gitu ya. Ya tadi cerita tentang otonomi khusus lah ya. Otonomi khusus itu kan ada daerah-daerah yang saudara-saudara kita itu daerahnya masih belum kuat dalam pembangunan. Ya contoh misalnya Papua nih. Papua ini kan misalnya, ya saya juga dosen tamu ini di Universitas Cendrawasih, sering bolak-balik ke Papua. Ya kalau kita lihat di kota Jayapuranya, Kabupaten Jayapuranya bagus gitu. Tapi kalau kita masuk ke daerah-daerahnya apa Bovendigul, Maibrat apa dan sebagainya, itu kan masih tertinggal. Dan masih banyak misalnya masyarakat yang tidak mampu di situ. Nah, oleh karena itu konteksnya sebagai sesama warga negara Indonesia, kita harus coba membantu mereka juga. Jadi jangan sampai kadang-kadang kan ini kan kalau netizen itu kan suka galak ya, misalnya
Kenapa ngebangunnya jauh-jauh ke Gaza tapi Papua nggak dibangun? Ya. Atau yang Papua lebih ini, Gaza harus dibangun? Sebetulnya Beda, konteksnya beda. Karena konteksnya ini adalah bagaimana kita membangun sesama saudara kita. Kalau saudara kita itu termasuk di Gaza juga harus dibangun, di Papua juga harus dibangun. Nah, konteks di Papua ini kita tidak bisa samakan dengan konteks di Jawa. Jauh, Kang, infrastrukturnya jauh sekali. Kalau kita lihat, tadi kita kan sambil nunggu di depan ya, ngelihat kota Bandung, lihat dengan keramaian dan sebagainya, padat gitu kan. Saya dengan orang kota Bandung, mungkin Kak Satria juga sama lah, orang Bandung gitu kan, bosannya macet wae gitu kayaknya. Tapi kan kalau kita lihat di Papua, mana ada yang macet kayak gitu. Yang ada juga kalau macet ya jalannya rusak, atau jalannya kurang bagus, infrastruktur nggak ada, pendidikan dasar juga kurang. Masa ada anak-anak yang harus sekolah itu jauh, puluhan kilometer. Ya kan kalau di kita kan sekarang di kota Bandung lah misalnya ya, nggak usah Jakarta lah, tinggal pakai ada angkutan kotanya, atau ojol atau apa gitu. dan mungkin sebagainya. kejadian itu puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu sebetulnya konteks yang harus kita lihat itu adalah kesamarataan tentang pembangunan kita. Nah, pembangunan ini harus dipolitisasi. Kalau di konteks Papua, anggaran itu terus diperbesar ke Papua dibandingkan misalnya ke Jawa, misalnya itu pembangunan infrastruktur. Nah, tapi kembali lagi, kalau kita masuknya konteks pemekaran yang ada di Jawa, diadunya harus sama Jawa. Pulau Jawa. Iya. Sama provinsi di Pulau Jawa gitu ya. Jadi jangan head to head-nya gitu ya, biar apple to apple ya. Ya kan? Jadi apple to apple. Makanya sebetulnya dalam konteks Nusantara nih, dalam konteks Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, Kementerian Dalam Negeri itu atau pemerintah itu sudah membagi-bagi zona. Ada zona Sumatera, Jawa, Bali, kemudian Kalimantan, Sulawesi, ya, Indonesia Timur dan sebagainya. Nah, konteks-konteks ini menjadi keragaman kita. Ada yang kepulauan nih. Kita tuh kalau Kang Satria lihat di peta itu, lihat batas-batas administratif, kita tuh ada provinsi yang bentuknya kepulauan, Kang. Kepri ya. Kepulauan Riau. Ya, apalagi Kepulauan Seribu itu Kepulauan Seribu masuk DKI Jakarta. juga. Ada beberapa Bangka Belitung, betul. Ya, banyak lah, ada 7 atau 8 gitu, saya lupa lagi. Nah, ini juga diperhatikan. Kalau kita sekarang mau memekarkan di mana? Jawa Barat lah. Kan daerahnya daratan kita tinggal ukur gampang. Tapi kalau mereka kan ada dipotong lautan. Ada pantai dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang-Undang 23 di situ yang namanya kabupaten, kota dan provinsi itu nggak punya laut. Kabupaten, gitu. Nggak punya laut. Kabupaten kota nggak punya laut. Nggak punya Sementara laut. kalau di walaupun namanya kepulauan. Iya. Karena Undang-Undang 3 kabupaten kota itu batasnya hanya pantai. Pantai itu ya udah batas air sama air laut sama pasir daratan gitu ya. Nah, itu tuh udah batas dia. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik provinsi itu punya sekitar, saya lupa lagi, 12 mil atau 10 mil gitu ya. Itu dia punya itu. Tapi kan kalau misalnya terkait minyak, kilang lepas laut, itu kan pemerintah pusat yang punya. Nah, ini harus kita perbaiki. Karena konteks otonomi daerah itu dulu, saya ingat dulu zaman kuliah itu, otonomi daerah itu kan lahir ketika kita terlalu sentralistis dulu. Ya, pemerintah pusat terlalu memegang semua kekuasaan. Kewenangannya. Akhirnya didistribusikan lah. Makanya di konteks otonomi daerah kita itu ada 4 level of government, 4 tingkat pemerintahan. 1 pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa. Desa masuk situ. Desa itu kan undang-undang khusus. Undang-undang tentang nomor 6 tahun 2014 ya. Tentang desa. Di situ ada menjelaskan tentang pemerintahan desa. Betulnya 4 level of government. Nah, 4 tingkat pemerintahan ini kita harus perhatikan. Mereka punya batas administratif. Batas wilayah. Ya. Kalau dulu kan ada kecamatan ya, tapi kecamatan itu bukan. Kecamatan itu bagian dari kabupaten kota. Ada justru kelurahan. Malah desa ya. Kelurahan enggak ya, justru malah kelurahan desa enggak. ya. Tapi ada peraturan yang mengatur, peraturan Menteri Dalam Negeri itu adalah muntatis tentang kelurahan dan desa. Nah, ini mirip lah gitu ya. Makanya kalau nanti agak loncat dikit nih, Koperasi Merah Putih misalnya, programnya Pak Prabowo ya. Itu kan ada muntatisnya adalah desa atau kelurahan. Koperasinya itu kan ada di kelurahan atau desa. Nah, itu mirip kayak gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan konsep pemekaran ini bukan hanya konsep pemekaran hanya di kabupaten, kota, dan provinsi. Ada kecamatan juga, dan ada kelurahan juga, dan ada desa. Nah, desa ini dikaitkan dengan kita itu kan ada, saya lupa lagi angkanya sekitar ratusan ribu lah, 100-an ribu lebih gitu ya. Sekarang muncul lagi euforia untuk memekarkan desa.
Muncul ada banyak. pemekaran desa. Apa motifnya? Satu adalah dana desa, Kang. Iya. Kan kalau kita lihat semenjak 2000 berapa ya? 2000 dana desa itu sekitar tahun 2010-an ke sini lah ya, saya lupa lagi. Itu sudah mulai ada yang namanya dana desa untuk daerah zaman pemerintahan Pak SBY itu. Itu sudah ada dana desa. Variatif kan besarannya. Rata-rata di atas 1 M lah. Apalagi kalau di daerah timur itu lebih besar lagi. Nah, pemekaran desa ini juga menjadi salah satu kunci keberhasilan satu daerah. Contoh nih ya, kalau keberhasilan. Gini, kenapa misalnya Jawa Barat itu desanya kan lebih sedikit dibandingkan Jawa Timur? Jawa Barat sekitar 5 ribuan kalau nggak salah ya. Jawa Timur lebih besar, sekitar 6.000 atau 7.000 gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau dihitung kasar nih lah ya, bukan orang matematik gitu saya, 5.000 ini desa, misalnya andaikan satu desa itu dapat dibantuin 1 M lah. Ya, berarti 5 triliun dikali, ya? Ya 5 triliun lah ya, triliun itu lebih, tambahan fiskal untuk desa. Kalau di Jawa Timur, misalnya 6.000 lah ya, saya nggak tahu ya jumlah presisinya. Sekitar 6.000 gitu. Berarti berapa? 6 triliun. Ada perbedaan sekitar 1 triliun. Itu kan sebuah angka yang besar juga. Fiskal yang untuk membantu masyarakat. Tapi dalam konteks Jawa Barat nih, kalau kita banding-bandingkan, Jawa Barat itu jumlah penduduknya hampir 50 juta, Kang. Hampir mau 51 sekarang. Iya. Ya 50 juta 8,9. Ya, 0,9 gitu kan. Nah, ini kan berarti kalau kita lihat ada ketidakadilan nih. Iya. Ya. Nah, Jawa Timur misalnya dengan Jawa Barat tentang desa. Iya. Kalau kita naikin lagi nih kecamatan, jumlahnya lebih banyak Jawa Timur dibandingkan Jawa Barat. Ya. Nah, apakah kita akan masuk memekarkan itu bukan hanya for level of government tadi, kita masuknya hanya di level bawah dan di kecamatan misalnya, itu juga perbaikan. Bisa dari situ juga sebenarnya. Bisa juga perbaikan infrastruktur dari situ, ya. Karena semakin banyak kecamatan, juga infrastruktur banyak, tapi masih di bawah kabupaten dan kota. Gitu. Ada juga yang desa. Nah, cuma desa ini sekarang itu pemerintah kita itu sedang moratorium untuk pemekaran desa, kecuali daerah timur ya. Nah, timur ini kan di moratorium juga desa? Desa juga moratorium. Sampai kapan? Nah, saya nggak tahu. Ini belum ada diskusi ke sana. Cuma kalau kita lihat konsep pemekaran ini bukan hanya konsep for level of government tadi, tapi di kecamatan juga bisa, di kelurahan bisa. Nah, yang terakhir yang desa. Nah, itulah kenapa pemerintah juga harus memilih mana dulu yang mau dimekarkan. Provinsinya kah? Kabupaten kotanya kah? Atau kecamatan kah yang bukan bagian dari pemerintahan, ataukah desa? Gitu. Nah, inilah kenapa kita perlu desain besar penataan daerah, Kang Satria. Desain besar penataan daerah itu bukan hanya provinsi, kabupaten, kota. Menurut saya nih, dalam pendapat saya perlu ada juga desain besar penataan untuk desa. Gitu. Karena kalau kita lihat desa ini kan, ya tadi ada ketidakadilan nih, misalnya antara Jawa Barat dengan Jawa Timur. Dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar ya, Jawa Barat besar, dengan Jawa Timur. Gitu ya. Saya Jawa Timur lupa berapa juta sekarang ya? Apanya? Penduduknya Jawa Timur? Jawa Timur tuh nggak hampir 50, 30-an ya? 42 gitu kalau nggak salah, sekitar 42. Nah, kabupaten kotanya kalau nggak salah 37 gitu. Dan desanya lebih banyak. Nah, inilah yang kenapa harus kita coba desainkan. Dan desain ini saya lihat Kementerian Dalam Negeri belum memunculkan desain besar penataan untuk desa. Padahal penting juga ya desanya. Daripada provinsinya atau kabupaten kota bisa dimulai dari desa sebenarnya. Betul. Nah, jadi pemekaran itu harus berjenjang gitu. Kalau ini udah dimekarin, ngapain di atas dimekarin lagi? Toh kuehnya juga segitu aja. Ya. Karena ada dana desa tadi ya. Betul. Nah, jadi ini kan kalau Kang Satria lihat tuh kayak main puzzle ya. Main puzzle tuh kan, ini dulu nih yang dinaikin nih. Gitu ya. Nah, inilah yang sebetulnya pemerintah kita itu harus membuat desain besarnya itu. Termasuk desain besar untuk daerah-daerah kepulauan. Termasuk untuk daerah-daerah yang asimetris. Asimetris itu tadi ya, seperti misalnya daerah khusus Jakarta, Ibu Kota Nusantara, misalnya Jogja, kemudian Papua Aceh dan Papua. Gitu. Aceh jadi daerah istimewa juga. Nah, Aceh juga daerah istimewa. Misalnya kita berdiskusi tentang Aceh nih. Aceh itu kan kalau kita lihat ada perjanjian khusus Helsinki kan. Nah, perjanjian Helsinki ini kan menyatakan harus ada anggaran yang lebih kepada mereka, harus dibangun majelis gitu ya. Nah, tapi kita juga perhatikan penduduk di Aceh juga kan semakin banyak sekarang.
Dan kemudian juga kalau kita lihat masyarakat Aceh itu kan terbagi jadi beberapa segmen, ada yang di pesisir, ada yang di pegunungan, ada yang di sebelah selatan dan di sebelah timur gitu ya. Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Karena kalau kita lihat semenjak tsunami Aceh, pembangunan di Aceh itu justru agak Stagnan. Agak stagnan Malahan. setelah dulu besar-besaran kan. Terus kan agak turun gitu ya. Apalagi sekarang dengan pemerintahannya Pak Prabowo yang efisiensi, daerah-daerah ini tuh diefisiensikan. Padahal di perjanjian Helsinki itu harusnya disupport ya. Harusnya disupport gitu daerah-daerah otonomi khusus ini. Nah, itulah yang kenapa kita harus lihat misalnya di Papua nih. Di Papua juga konteksnya kan sekarang sudah mulai karena pendekatannya lebih pada pendekatan keamanan gitu ya. Kalau pendekatan keamanan muncullah provinsi-provinsi baru. Yang seperti saya ceritakan di podcast yang awal itu, sekarang juga akan muncul lagi satu provinsi baru tuh di Papua, namanya Provinsi Papua Utara ya namanya. Provinsi Papua Utara. Papua Utara. Nah, itu melingkupi mana tuh Papua? Ada 5 atau 4 kabupaten ya sekarang tuh. Cuman lagi dikaji sekarang tuh mana saja yang akan bergabungnya. Gitu. Nah, cuma memang ini tuh kalau Papua pendekatannya itu menggunakan undang-undang otonomi khusus. Nah, undang-undang otonomi khusus itu ada 6 atau 7 kriteria. Ya. Misalnya sosial budaya, pendekatan terhadap sukunya seperti apa. Bahkan saya sempat baca satu buku ya tentang Papua itu, ada yang disebutnya 5 tribes, 5 suku besar yang ada di Papua. Nah, itu tuh harus mencakup 5 itu sebetulnya provinsi itu. Tapi tribes ini, suku-suku ini dia kan akhirnya juga berkembang gitu ya. Tidak hanya di satu daerah. Tidak hanya di situ. Akhirnya pemerintah pusat menyusunnya menjadi 7 sebetulnya skenario untuk provinsinya. Nah, selain 7 provinsi yang jadi skenario pemerintah pusat, juga ada skenario tentang pembuatan kabupaten, pemekaran kabupaten dan kota di situ. Oh, tadi ada 7 provinsi baru? Ya, 7 provinsi kan sudah ada ya. 6 kan udah existing ya. Nah, tinggal 1 lagi, jadi 7 ya di Papua. Gitu. Nah, 7 nanti? Jadi 7 nanti. Kan sekarang kan udah 6 kan? 2 tambah, sorry 6 ya? 6, sorry jadi 6. Baru 5 ya, tinggal 1 lagi. Nah, ini yang harus kita perhatikan itu adalah tadi, desentralisasi yang lebih ke bawah lagi, sampai ke kampung. Karena perhatian itu, dengan adanya dana desa itu Kang, kita lihatlah sekarang. Semenjak ada dana desa, jalan, kan peraturan Menteri Dalam Negeri mengatur ya. Jalan bisa diaspal atau dikasih batu. Itu kan mereka itu yang pertama membangun daerah-daerah yang terisolir itu desa. Nah, tinggal kalau misalnya kabupaten punya atensi khusus ke situ, dibuka lagi. Dipegang sama kabupaten daerah jalannya. Atau provinsi misalnya punya atensi khusus, misalnya daerah Kabupaten Bandung ya. Ada yang mau tembus ke daerah Cianjur tuh. Dulu jalan desa itu. Diambil oleh kabupaten mungkin nggak mampu ke provinsi ya, diambil oleh provinsi. Dan saya dengar katanya mau diambil oleh pemerintah pusat, ada jalan tol. Malahan ya. Nah, ini kan bagus ya, itu bagus. Ada sebuah diskursus antara pemerintah gitu. Jadi kalau ini nggak siap, ya udah yang level atasnya gitu ya. Anggarannya lebih besar kan karena ini atasnya. Nah, konsep pemekaran dan pembangunan ini juga di dalam Undang-Undang 23 itu dimixkan, digabungkan. Kalau dulu Undang-Undang 32, Undang-Undang 22, dia itu nggak ada kayak gitu. Langsung aja pokoknya sosial budaya ini politik pendekatannya dan sebagainya. Nah, itu yang sebetulnya yang saya lihat netizen masih melihatnya yang lama. Tapi nggak apa-apa, itu kan bagian mengkritisi ya. Dan saya perlu gitu ya. Diskusinya berarti netizen kita aware tentang Jawa Barat ya kan, kabupatennya sekarang ya mohon maaf ya, saya juga orang Jawa Barat ngelihat agak miris gitu kan, kabupaten kota yang paling banyak kepala daerahnya ditangkap KPK kan ya, atau oleh APH lah. Nah, ini yang sebetulnya kita harus jadi concern juga teman-teman netizen. Jadi apakah satu daerah itu juga harus dimekarkan atau tidak? Contoh nih ya Kang, Bogor yang seperti saya ceritakan kemarin. Kabupaten Bogor berapa kali ditangkap kepala daerahnya? Udah 3 kali ya? 3 kali kan, hat-trick ya. Nah, persoalannya, cobalah, ini logika sederhana aja. Kang Satria punya anak buah sekitar 200 orang. Kang Satria mimpin sendiri. Bandingkan dengan misalnya di media sebelah yang ada 3 orang memimpin 50 orang. Ya, itu kan rasionya pasti lebih mudah yang 3 orang. Nah, walaupun nanti akan muncul
elitisme di situ, kekuasaan di situ. Tapi paling tidak span of control-nya itu tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu sulit gitu. Karena dalam teori manajemen itu kan semakin pengendaliannya semakin banyak, rentangnya akan semakin sulit. Ya, makanya harus ada konsep pemecahan. Nah, dalam konteks misalnya Bogor tadi, penduduknya kan 6 juta kan? Iya. Ya, 6 juta, kepala daerahnya seperti itu. Kemudian anggaran APBD-nya cukup besar, ya kan? Yang pertama atau kedua gitu ya, yang terbesar gitu kan di Jawa Barat. Dan mereka itu kebayang kalau misalnya jadi kepala daerah di sana. Ya 6 juta ngelola orang yang bisa misalnya kemarin kayak di provinsi mana mungkin segitu ya, satu provinsi segitu mungkin. Kalau Akang kemarin ngelihat ini ya, agak melenceng nih, timnas gitu kan. Satu ada negara sign itu kemarin tuh sign satu ada negara ini ya kata saya tuh, negara dengan jumlah hanya 47.000 satu kecamatan. Satu kecamatan di sini menurutnya. Di Karibia sana gitu. Nah, inilah yang sebetulnya Kang Satria kita harus lihat. Ini bisa satu negara nih. Ini 6 juta satu kabupaten. Satu kabupaten gitu. Nah, dalam konsep desain besar penataan daerah itu di Bogor itu dia bisa dikembangkan menjadi 2 kabupaten baru. Jadi dengan tambahan itu ya 3, tadi kemarin waktu itu ya. Bogor Barat, Bogor Timur. Dan saya ngelihat memang setelah dikaji memang dua-duanya menurut saya layak ya, sangat layak sekali gitu. Potensial ya, maksudnya secara potensi ekonomi juga ada kayak gitu ya. Penduduknya juga besar kan. Dan kebayang ekonomi di situ, industri, pertanian, perkebunan, wisata ada di situ semua lengkap Kabupaten Bogor. Ya puncak itu kan Kabupaten Bogor. Nah, oleh karena itu kita harus lihat konteksnya mana nih. Gitu ya. Tapi ini juga masih ada gium itu masih buat saya sebagai peneliti ngelihat ini sebagai pertanyaan besar gitu ya. Apakah dengan dimekarkan ini nggak akan ada lagi korupsi? Karena saya juga nggak mau jadi hutang gitu kalau misalnya ini nggak akan korupsi gitu. Pernyataan Pak Yogi 5 tahun lalu katanya bisa dimekarin, tapi ternyata malah jadi korupsi. Nah, ini yang sebetulnya masih ada gium gitu ya. Yaitu kan itu kembali ke orangnya sendiri. Itu kembali ke orangnya. Teman, dalam artian kita harus menghindari korupsi itu dari awal. Apalagi kalau terkaitnya dengan korupsi kebijakan gitu kan. Level corruption itu kan banyak ya, ada petty corruption, korupsi kecil-kecilan, dapat gratifikasi, ada yang sampai level policy. Nah, ini yang susah nih level policy. Izin tambang misalnya, izin apa itu level policy ya. Nggak bisa diukur sama monet gitu, sama uang. Nah, oleh karena itu sebetulnya tadi kita harus konsen satu-satu dulu nih Kang. Mau pemekaran apa nih? Desa kah? Kecamatan kah, gitu ya, atau kabupaten kota kah, atau provinsi kah, gitu. Kalau Indonesia mah nggak bisa dimekarin, udah NKRI segitunya, segitu. Nah. Berarti untuk Jawa Barat sendiri pilihannya gitu ya, apakah mau desa dulu atau mau provinsinya dulu gitu ya? Iya, karena begini, andaikan pemerintah pusat sekarang itu tidak memberikan, misalnya ya, moratorium itu masih tetap berjalan, ya strategi di daerah itu mekarkan aja kecamatan. Ya kan? Iya. Karena kecamatan itu kan layanan publik. Dia itu kan dalam Undang-Undang 23 itu adalah perangkat daerah. Jadi kayak dinas lah. Ya, jadi ada kecamatan-kecamatan dia dipimpin oleh eselon 3 kan. Nah, ini tuh dia bisa dimekarkan. Hanya izinnya cuma ke Kementerian Dalam Negeri gitu. Harus ada berapa desa, berapa kelurahan, ada syaratnya itu. Ada tentang PP tentang kecamatan. Kesana aja dulu paling. Itu rumputnya ke Undang-Undang 23 semua kan. Nah, kalau Kang Yogi sendiri pernah ada kajian Kang, sebenarnya kalau Provinsi Jabar kan beberapa inhong malah menginginkan dimekarkan ya si provinsinya ya. Dari kajian sendiri Kang Yogi mungkin sebagai pakar kebijakan publik juga punya banyak banyak pengalaman soal itu. Jabar sendiri cocoknya dimekarkan si provinsinya atau lebih ke kabupaten kotanya dulu Kang? Kalau provinsi ya, cocoknya ada berapa provinsi? Ya. Nah, kalau kita diskusi, Kang, saya sempat diundang sama PR juga dulu ke sini nih, di ruangan di belakang, tentang Jawa Barat ya. Kita bukan diskusi Jawa Barat, provinsi nih. Jawa bagian Barat. Jawa bagian Barat. Okay. Jawa bagian Barat itu berarti ada Jawa Barat, Banten, Jakarta. Banten. 3 ya. Nah, 3 ini saja, kalau Kang Satria lihat, jumlah penduduknya berapa? More than 100 lah. Hampir ya kan? 100. Hampir 100 ya kan? Hampir 100. 50, 25, enggak.
80-90 lah, 90 juta. Itu kan hampir berapa berarti? Setengahnya, udah hampir setengahnya Indonesia. Setengahnya Indonesia lah ya. Setengahnya Indonesia itu ada di Jawa bagian barat. Ketika kita diskusi Jawa bagian barat, cara berpikir pemerintah pusat itu bahwa Jawa bagian barat itu sudah dipecah menjadi dua provinsi ini. Jawa ada bagian Banten, barat ya. ada Jakarta yang di awal ya kan. Kemudian ada Banten yang 2000-an itu dimekarkan dari Jawa Barat. Nah, sekarang Jawa Baratnya. Nah, dalam konteks pemikiran pemerintah pusat, Jawa bagian barat ini sudah dipecah jadi 3. Ngapain lagi sebetulnya dipecah lagi? Itu konteks lamanya. Tapi dalam konteks yang baru dengan jumlah penduduk, dengan kompleksitas masalah yang ada di Provinsi Jawa Barat, akhirnya Provinsi Jawa Barat ini perlu dipecah. Dalam desain besar penataan daerah itu ada 2 provinsi baru yang bisa dilahirkan dari Provinsi Jawa Barat. Ada 2 berarti? Ada 2. Oh, nah, itu bisa manapun. Itu usulannya bisa dari daerah. Yang seperti yang kemarin saya bahas di podcast itu kan kemarin ada yang Bogor Raya misalnya, Cirebon Raya misalnya, atau Priangan Timur gitu. Manggalah itu kan ada 3 mana yang mana mau duluan gitu ya. Cuma dalam konteksnya adalah kita harus lihat dulu urgensinya yang mana. Gitu. Saya nggak bisa tren Bogor Raya aja karena lebih maju dibandingkan dengan Cirebon gitu, atau dengan Priangan Timur yang gitu lebih tertinggal misalnya gitu kan. Nah, nggak bisa konteks itu karena harus dilihat dari datanya dulu. Nah, saya belum ada data khusus, tapi kalau lihat dari secara kualitatif data-data ini menunjukkan memang Jawa Barat itu bisa dikembangkan dalam desain besar penataan daerah itu 2. Jadi total dari Jawa Barat jadi 3 ya, termasuk Jawa Barat. Jadi 3. Nah, tapi pertanyaannya apakah kita akan sampai ke level provinsi pemekaran itu atau cukup di kabupaten kota? Nah, itu kan pilihannya gitu ya. Nah, kalau kabupaten kota kan kemarin kita udah bahas banyak ya. Ataukah kita masuk ke kecamatan nih? Atau malah ke desa tadi? Atau misalnya nanti sampai ke desa, pemerintahan desa yang kita mekarkan. Nah, itu strategi itu yang saya pikir harus distrategikan juga oleh teman-teman di Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi nggak bisa semuanya itu dimekarkan karena arus bawah, tapi pemerintah juga harus melihat kepentingan juga di sana. Gitu. Fungsinya ke pelayanan tadi ya? Pelayanan. Misalnya gini, satu hal yang baru lah. Sekarang kabupaten yang paling disayang sama Pak Gubernur nih, Subang. Dulu kan konteksnya ingin membangun Subang Utara. Iya. Ya kan? Tapi kemudian sekarang Patimban udah jadi KSN. Iya. Jadi program prioritas nasional, ya kan? Boleh saya sebut nama pabriknya nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Misalnya kan sekarang pabrik BYD di situ. Finfast di situ. Sekarang ada beberapa pabrik ini yang baru juga akan di situ. Gitu, pabrik dari Cina. Nah, pertanyaannya apakah masih relevan untuk dimekarkan? Ya kan? Kalau kita lihat Subang itu ada penelitian saya yang kemarin saya kerjasamakan dengan Kabupaten Subang misalnya tentang master plan pertanian, Kang. Subang itu kan area yang menjadi penopang pertanian untuk Jawa Barat. Tapi dengan dibangunnya industri, kebayang nggak? Habis dong ya itunya. Habis dong. Kita ngambil pangan dari mana? Dari Merauke untuk food estate. Jauh gitu kan. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Emang pertaniannya apa aja yang menyumbang Jawa Barat untuk dari Subang? Mulai dari apa, Kang? Kalau beras dari mana? Subang kan itu daerah Pantura. Pantura kan. Airnya bagus, berasnya banyak. Ikan gitu. Ikannya juga banyak. Itu kan ada laut di situ Patimban. Nah, oleh karena itu tadi konteks strategik provinsi juga harus ada di sini. Apakah akan dimekarkan misalnya Subang? Walaupun sekarang muncul ada Subang Utara tuh sudah masuk di dalam DPRD. Ya. Nah, tapi konteks kemarin dibahas juga ada ya? Ya, ada kemarin. Nah, makanya apakah Subang Utara ini akan masih terus relevan di situ? Walaupun saya lihat dari konteks kebutuhan masyarakatnya perlu karena ada perbedaan bukan etnis apa namanya? Bahasa ya. Jadi ada yang mohon maaf ya kalau saya salah tapi ada yang bahasa Sunda, ada yang Jawareh gitu ya, Jawa Sawareh gitu ya. Betul. Nah, bisa lihat konteksnya dari situ. Karena konteksnya itu multi angle kalau pemekaran gitu ya. Ada perhitungannya lah khusus gitu. Nah, tapi kalau kita lihat juga penentuan ibu kotanya juga dulu batasnya Subang Utara itu ya dulu agak aneh, ada yang namanya Tarum Timur. Tarum Timur itu dibangun tahun 60-an, dia pengen pakai batas itu. Tarum Timur. Namanya irigasi yang dibangun tahun 60-an, zaman Pak Karno gitu. Dibangun itu jadi batas karena dianggap petani itu kalau ngelihat irigasi itu ngelihat ini hamparannya daerah Subang Utara di sana, ini Subang yang induknya di sini. Gitu. Padahal nggak gitu juga ya. Padahal nggak gitu. Karena batas itu hanya dilihat dari batas administratif atau batas alam.
Alam itu gini lah, kayak Jawa Tengah dengan Jawa Barat batasnya apa? Sungai kan? Sungai. Nah itu yang bisa jadi batas alam. Gitu. Nah jadi sekali lagi ini sebuah opsi kan, mau ke desa kah, kecamatan kah, kabupaten kota kah, atau provinsi. Nah desain ini saya ngelihat di Kementerian Dalam Negeri itu baru desain besar penataan daerah untuk provinsi dan kabupaten kota. Desa nggak ada. Nah pernah memberi masukan nggak sih Kang? Maksudnya pernah jadi kajian terus pernah. menjadi itu? Nah, perhatian dari Kementerian Dalam Negeri gimana ketika memberi? Mereka juga masih bingung mana dulu nih. Karena pilihannya kan kayak telur, ayam sama apa namanya? Antara ayam atau telur dulu gitu. Atau masuk dulu jadi apa namanya? Kandangnya dulu gitu. Iya ya. Ketika desa lebih simpel mana sebenarnya Kang kalau menurut Kang ya ketika ini provinsi dulu, kabupaten kota atau malah desa dulu? Sama aja? Kalau tujuannya adalah pemerataan pembangunan, saya pikir desa dulu mendingan. Logikanya mendingan desa dimekarin. Untuk daerah-daerah yang padat gitu ya. Yeah. Toh sekarang gini, di Jawa Barat misalnya, berapa kepala desa sih yang masuk Sukamiskin? Banyak juga. Banyak kan. Nah itu juga kan nanti pasti netizen nih ya. Lebar lagi nih. Ngapain sih desa tambah banyak raja kecilnya gitu ya. Raja-raja super kecil. Tapi menurut saya bagus gitu. Jadi netizen itu melihat bahwa memekarkan itu tidak mudah, gitu ya konteksnya. Dan memang ada urgensi. Menurut saya ada beberapa daerah urgensinya perlu untuk dimekarkan. Tapi ada beberapa daerah memang urgensinya buat apa? Mendingan desanya aja dimekarin. Ya, benar. Toh kalau tujuannya uang fiskal, desa juga nanti dapat dana desa. Nah ini yang sebetulnya seharusnya dimainkan oleh desain besar penataan daerah itu. Daerah dan desa seharusnya desainnya. Masukin gitu ya desa sebenarnya karena lebih banyak desa daripada kelurahan dan lain-lain ya. Nah apalagi sekarang gini Kang, saya dulu ada teman wakil bupati di Natuna, dia aktivis laut lah. Pulang jadi wakil bupati tapi nggak kepilih lagi. Dia cerita tentang Kepulauan Natuna itu sekarang hampir setengahnya itu adalah markas militer. Angkatan darat di sana punya, angkatan udara punya, angkatan laut. Ya karena kan Laut Cina Selatan kan berhadapan sana. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka berhadapan dengan daerah konflik kayak gitu, ya kan kita ingatlah 2 tahun atau 1 tahun yang lalu itu kan ramai tuh kapal-kapal Cina masuk tuh kan. Berarti konteks kepulauan ini juga penting. Kabupaten Kepulauan Natuna itu dia itu mengatur daerahnya itu juga cukup sulit karena banyak pulau-pulau kecil. Kebayang kalau jadi kepala daerah di sana kan kalau mau kampanye kudu pulau. Hari kita mah kan harus jalan pakai cukup naik angkot lah gitu perahu gitu ya. Ojol gitu kan. Ini harus naik perahu gitu ya. Nah, ini kan konteks Indonesia itu juga kita harus diskusi tentang yang kepulauan, termasuk desanya. Ada satu desa itu 2 pulau, ada. Satu desa 2 pulau? Ada satu desa itu 5 pulau, ada kan? Di Indonesia ya? Ada. Itu batas administratif desa ya. Nah oleh karena itu, saya ya inginnya sih pemerintah Kementerian Dalam Negeri, terutama di pemerintahan desanya ya, ada Dirjen Pemerintahan Desa kan. Di situ harus konsen tentang desain besar desanya juga harus ada. Gitu. Termasuk nanti Undang-Undang 6 ini harus direvisi tentang desa. Ya. Itu direvisi. Gitu. Jadi jangan sampai sekarang kalau kita lihat ditekankannya ke kabupaten kota, dan saya setuju dengan netizen gitu ya, raja-raja kecil tentang korupsi dan sebagainya. Tapi desanya nggak diperhatiin nih. Gitu. Konteksnya kita harus turun juga ke bawah, kecamatan atau ke desa. Gitu. Makin banyak raja kecil ya? Makin banyak raja kecil. Nah ini teman-teman kasih pendapat aja ya, mendingan banyakin desanya atau kabupaten kotanya gitu ya. Karena akan hal yang menarik sebenarnya. Termasuk tadi sebenarnya adalah ketika daerah-daerah otonomi nanti yang kepulauan tadi Kang, itu masuk otonomi khusus nggak kalau kayak gitu? Nggak, jadi gini, dulu tuh teman-teman DPR RI itu dia mengusulkan ingin ada undang-undang tentang provinsi kepulauan di luar Undang-Undang 23. Tapi akhirnya kan agak cukup sulit. Harus masuk dalam Undang-Undang 23 lah kerangkanya. Nah, tapi memang ketika kita mengukur untuk kapasitas daerah untuk kepulauan akan sulit. Akan tricky banget. Kan kalau misalnya mekarin Bogor, gampang nih. Daratan semua gitu ya. Batasnya kecamatan ini udah kelihatan. Tapi kalau misalnya kepulauan, ada yang tadi misalnya desanya 5 nih. Ya, desanya 5 pulau gitu ya. 5 pulau, terus kecamatannya ada yang kepotong gitu kan sama pulau itu gimana? Ngitungnya Ngitungnya gimana?
gitu karena dia nggak punya laut ya, nggak ada laut. batas. Yang dihitung itu adalah darat. Nah, belum lagi kalau kita kan mengenal apa sih namanya? Ada yang pulau timbul atau karang ya. Oh, iya. Nah, pulau karang itu juga kadang-kadang kita hitung. Contoh. Dimasukin juga kayak gitu tanya. Itu dimasukkan. Itu ada di Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan di Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Nah, jadi ini yang sebetulnya pemerintah Indonesia itu belum punya konsep besarnya tentang itu. Bertahap mungkin lah ya. Nah, itu mungkin bertahap. Gitu kan. Tapi yang menarik sih desa ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga karena bisa juga pemekaran itu dimulai dari desa aja karena kan kita punya dana desa ya. Itu menjadi hal perbincangan yang menarik juga ke depannya, menjadi isu-isu yang bisa dibahas di pusat juga harusnya Mas ya. Betul. Nah, tadi soal otonomi khusus Kang. Kan ada salah satunya Papua udah, terus Jogja, Jakarta, terus nanti ada IKN ya. Dan isunya Aceh. Kalau Aceh gimana Kang? Kalau Aceh memang masih dalam pengkajian ya. Karena Aceh sendiri kan di MOU Helsinki itu kalau tidak salah tidak boleh ada pemekaran gitu ya. Tapi kan kalau lihat kondisi realitasnya saat ini kan penduduknya makin banyak, kompleksitas masalahnya juga makin banyak. Kemarin gubernur juga baru ditangkap gitu kan. Nah, zaman yang dulu tuh kan. Nah, ini yang harus kita mulai perbaiki gitu ya. Ya pemerintah pusat konsen di situ. Bahkan kalau misalnya kita lihat nih Kang Satria, apakah masih relevan sekarang ada IKN nih? Kalau jadi nih IKN ini hampir apa jadi. masih relevan DKI gitu ya? DKI itu daerah khusus Ibu kota. Bukan ibu kota, namanya daerah khusus Khusus Jakarta sekarang kan. Nah, ibu iya, kotanya kan setelah masuk sana ya. Nanti keluar Perpres pindah ibu kotanya ke IKN, kita harus lihat juga apakah Jakarta ini tetap harus jadi satu daerah khusus gitu ya, dengan 5 kota 1 kabupaten. 5 kota itu kan tengah, Jakarta, timur, utara, barat, ya selatan kan, sama kepulauan. Nah, apakah tetap akan relevan seperti itu? Atau dipecah lagi jadi daerah kayak kabupaten kota-kota sendiri gitu ya? Iya, atau misalnya nih, ini bukan provokasi tapi misalnya Kabupaten Kepulauan Seribu bergabung dengan Jawa Barat atau dengan Banten. Oh, ya. Kan bisa aja. Jadi lebih daripada sekarang DKJ ini nggak diperhatikan misalnya ya. Oh, sekarang nggak diperhatiin? Kalau menurut saya tetap kayak kabupaten terus kan. Apakah harus dengan Jakarta misalnya gitu. Nah, konteks Jakarta juga ini poin penting juga gitu. Termasuk daerah-daerah lain. Misalnya kalau Jawa Timur nih, Madura itu kan juga mau tuh jadi provinsi baru. Oh, karena beda ya, memang beda secara budaya beda, bahasa beda. Di pulaunya juga pulau berbeda ya. Berbeda gitu. Nah, ini harus kita lihat. Oh, jadi provinsi Jakarta, bisa aja jadi bukan daerah khusus Jakarta, jadi provinsi Jakarta ya. Provinsi Jakarta. Nanti ya udah Jakarta Selatan, Jakarta Tengah dan lain-lain. Si Kepulauan Seribu nih tinggal memilih mau di Jawa Barat atau mau di Banten ya, atau mau ditarik sama Jawa Barat tuh. Iya. Nah, yang menarik juga misalnya kalau kita diskusi tentang provinsi dan kabupaten, provinsi yang asimetris misalnya daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Ini kan saya lihatlah di beberapa media sosial itu misalnya pengganti Sri Sultan. Ini kan kalau gubernur Yogyakarta itu dia turun-temurun. Karena perjanjian dari kemerdekaan dulu kan. Nah, apakah ini kan masih ada debatable nih di dalam istananya juga, apakah bisa turun ke putrinya atau tidak gitu kan. Kalau wakil gubernurnya kan harus dari Surakarta ya kalau nggak salah ya. Dari Raja dari Sultan di sana lah. Nah, ini juga harus kita lihat apakah masih relevan kabupaten kota yang ada di Jogja juga. Tadi daerah istimewa Yogyakarta ya kan? Ya. Kan lagi jadi ramai juga ketika ini gubernur, apakah boleh ke perempuannya, ke putrinya gitu ya kan? Gimana itu? Ya, kalau itu kan karena memang itu dari sana, ranah politik lah ya itu mah ya. Dan saya ngeliat itu kan internal Sultan lah gitu, keluarga Sultan. Cuma saya ngelihatnya apakah masih relevan misalnya daerah-daerah yang ada di provinsi Jogja itu masih seperti ini gitu. Dengan kondisi saat ini tuh wisata Jogja itu kan padat banget kan. Kemarin aja kan teman saya ke Jogja itu macetnya minta ampun. Oh, ya kan? Liburan itu. Pas liburan Lebaran tuh. Nah, oleh karena itu apakah daerah-daerah penyangga Jogja ini misalnya kayak Sleman dan sebagainya itu juga harus dimekarkan gitu ya. Karena konteksnya juga
mereka itu tidak ada aturan khusus kalau terkait dengan Jogja yang terkait pemekaran. Oh, jadi boleh-boleh aja ya? Boleh-boleh aja sebenarnya, gitu ya. Karena memang nggak kena moratorium? Nggak kena moratorium sebenarnya. Cuman apakah kebutuhan di daerahnya perlu nggak, gitu. Ataukah misalnya sekarang IKN nih. Saya sempat ngajak diskusi juga dengan teman-teman Kementerian Negeri. Kalau ibu kota Nusantara itu definisinya gimana nih dalam konteks pemerintahan kita? Apakah ya dia bilang katanya itu adalah daerah khusus ibu kota, dan daerah khusus ibu kota itu berarti dia harus ada kespesialan daerah satu administratifnya. Apakah kecamatannya dibagi-bagi? Kan nggak ada sekarang aturan tentang itu di IKN. Belum ada, gitu. Nah, oleh karena itu ini harus segera difikirkan gitu ya. Misalnya daerah kecamatannya mana, kelurahannya mana, ataukah dia daerah khusus spesial gitu ya, yang harus ada aturan khusus yang terkait dengan ibu kota Nusantaranya. Misalnya gimana kalau kepikiran Kang? Ya kayak Yogi, misalnya spesial, kayak saya kan kuliah S3, S2 saya di Malaysia ya Kang. Kita lihat Putrajaya ya. Putrajaya itu dia nggak ada yang namanya kecamatan atau daerah yang megangnya gitu ya. Nggak ada yang daerah megang. Kotanya doang yang megang, kabupaten kotanya, kota Putrajayanya gitu. Tapi pembagian wilayah kecamatan itu nggak ada mereka. Jadi udah aja segitu. Ya, udah segitu gitu sebagai satu kesatuan gitu. Nah, apakah seperti itu konsepnya? Karena ini konsepnya juga belum jelas nih ibu kota Nusantara. Kalau Jakarta kan jelas daerah khusus. Kalau dulu ya daerah khusus ibu kota Jakarta itu ada kecamatan-kecamatannya, kelurahannya ada. Nah, ini IKN belum. Kenapa? Satu, jumlah penduduknya belum ada. Penduduknya nggak ada di sana kan gedung-gedung doang yang gede, ya kan? Pemerintah pemerintah, pemukiman nggak ada gitu. Ada rumah penduduk itu juga saya nggak tahu definisinya liar atau enggak karena kan dia mendiami di situ. Perhutanan ya di situ. Nah, itu yang itu harus kita coba lihat angle-nya. Kalau jumlah penduduknya semakin besar, ya harus ada kelurahan, harus ada RT juga. Karena ngurusi penduduk ya, tidak hanya soal pemerintahnya aja ya. Betul. Nah, banyaklah persoalan di yang asimetris ini cukup banyak. Apalagi kalau misalnya kita diskusi tentang Papua nih. Nah, yang Papua kalau Kang Satria kan kalau misalnya mau kemana pulang ke rumah nggak ada mobil, ada ojek gitu kan. Kalau di Papua harus pakai pesawat. Ini saya misalnya mau ke provinsi Kabupaten Puncak Jaya nih, bulan depan. Saya nyari di travel gitu ya, di travel online gitu. Wah, nggak ada pesawat yang katanya ke sini. Bandaranya ada padahal. Jalur ada tapi. Jalur ada, bandaranya ada. Saya tanya ke orang sananya Puncak Jayanya. Memang nggak ada, Pak. Dan dia itu memang hanya ada penerbangan maskapai khusus. Dan bisa pesen tuh langsung pemerintah. Bayangin seperti itu untuk akses jalan. Itu antar puncak dengan antar kabupaten kotanya gitu. Nah, ini yang perlu kita lihat misalnya apakah akses perhubungan, akses desa, akses kampung dan distrik di Papua juga harus dimekarkan. Karena kalau kampung di Papua itu konteksnya bukan administratif, kadang-kadang ada kesukuan juga. Oh, jadi memang persuku gitu ya? Persuku gitu. Misalnya beda bahasa aja dia bisa jadi satu konteks administratif dia. Gitu. Benar juga sih. Jadi kompleks ya sebenarnya kalau soal pemekaran ini ya. Sangat kompleks. Pemekaran atau penggabungan. Kalau penggabungan memungkinkan nggak sih, Kang? Nah, gini, kalau kita diskusi tentang penggabungan di dalam normanya, dalam kebijakannya itu udah ada. Undang-Undang 23 itu udah spesifik mengatur tentang kalau penggabungan itu gimana. Tapi dalam realitasnya, dalam konteks politik di lokal, itu kadang-kadang sulit untuk menggabungkan satu daerah. Kita hanya bisa lihat contohnya itu ada di Jepang. Kota prefektur di Jepang. Jepang itu kan sedang mengalami penurunan jumlah penduduk. Demografinya nurun. Termasuk kabupaten kotanya lah ya, kota-kota prefektur. Banyak yang kosong ya kalau nggak salah, kalau banyak sering di betul. Banyak yang kosong. Sekolahnya kosong, SMP-nya kosong, SD-nya kosong, SMP kosong, SMA kosong ya. Nah, oleh karena itu harus digabungkan. Nah, kota prefektur di Jepang itu banyak yang digabungkan. Secara konteks administratifnya. Karena jumlah penduduknya berkurang. Nah, kemudian juga jumlah yang lanjut usianya kan makin banyak ya kan, harus diurusin kan sama negara gitu kan. Nah, ini juga kita lihat konteksnya penggabungan ini juga Indonesia tuh apakah perlu atau tidak. Kalau konteksnya hanya untuk efisiensi, apakah betul dengan penggabungan sekarang bisa efisien? Belum tentu juga. Ya. Karena
kalau misalnya berpikir efisiensi itu digabung-gabungin, jumlah penduduk kita tuh belum turun sampai sekarang, belum Masih terus naik ya? Naik terus Nggak kan. seperti Jepang tadi Walaupun naiknya nggak kayak India yang langsung kan. Eksponensial gitu. Dia kan eksponensial terus ya. Bahkan kemarin tuh saya ngelihat di Instagram itu kan, kalau dulu zaman kita SMA lah ya, Kang Satria, zaman saya kecil tuh, yang paling besar itu kan negara yang jumlah penduduknya besar itu Cina. Ya kan? Cina kan sekarang lagi turun demografinya. Iya, karena mereka tren tidak mau punya anak. Iya, juga muncul. dulu anaknya satu kan. Nah, sekarang kan berubah polisinya. Nah, kemudian juga setelah Cina ke India. Nah, terus ke Amerika kan, terus dulu USSR kan. Baru Indonesia tuh ke-6 atau berapa gitu ya. Sekarang India. Nah, sekarang India tinggi kan, paling atas, kedua Cina. Cina tuh trennya akan terus turun. Nah, apakah Indonesia juga ke depan seperti itu? Karena kalau kita lihat ada beberapa daerah di Jabodetabek, misalnya contoh Depok nih Kang, itu nilai demografinya juga lagi, saya lupa lagi ya, dia tuh pokoknya nggak terlalu negatif, tapi juga nggak terlalu positif gitu. Oh, di so-so 1,9 gitu ya? atau 1,8 gitu ya. Nah, udah nggak di 2 ya? Tapi udah nggak di 2 gitu. Kan yang bagus itu kan, mohon maaf ya, ini meninggal 2, keluar 2 gitu. Jadi penduduknya tetap tetap. Nah, tapi yang paling bagus sekarang kalau trennya di jumlah penduduk itu naik, ada tren positif. Karena kenapa? Kalau dulu makan nikah pasangan muda tuh kan berapa? Umur 12 udah nikahin, 13 gitu kan ya di kampung mana. Sekarang kan orang udah pada sadar paham ya. gitu ya. Umur 17, 18 lah udah bisa nikah. Nah, ini juga harus kita lihat konteksnya di Indonesia, apakah kita lihat dari konteksnya demografi. Karena kalau kita lihat di konteksnya demografi, kita lihat Papua dong. Rasionya di Papua itu antar rumah itu bisa jauh, Kang. Jumlah penduduk itu ya, misal contoh ya, saya mungkin pernah cerita ke Kang Satria, Bovendigul. Saya pernah ke Bovendigul. Tempat pembuangannya Bung Hatta ya, pada penjaranya kan di sana kan. Penduduknya itu cuma 32.000 gitu atau 22.000 gitu, saya lupa. Itu kabupaten ya? Itu kabupaten. 32.000. 12.000-nya itu saya lupa lagi, 10.000 yang orang Papua asli, yang pendatang 12.000 antara itulah gitu ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya, harus mendatangkan orang dari luar Papua untuk mengisi jumlah penduduk di situ. Harus mendatangkan orang? Harus mendatangkan orang, maksudnya transmigran ya kan. Nah, apalagi sekarang zaman Pak Prabowo itu kan ingin meningkatkan ketahanan pangan kita kan di Papua kan. Merauke misalnya sekarang dibangun apa dan sebagainya. Tapi kan kalau tidak ada penduduk di situ yang mengolah pertanian tersebut, malah terindustrialisasi. Industrialisasi itu justru nggak bagus untuk daerah tersebut. Makanya pertentangan, ada satu buku tuh yang menceritakan, buku atau YouTube gitu ya, yang menceritakan tentang bagaimana pembukaan lahan besar-besaran di sana tanpa melibatkan penduduk di orang Papuanya. Itu lama-lama jadi gesekan juga. Nah, itu bisa jadi gesekan. Ya, inilah yang perlu sebetulnya Kang Satria, konteks Indonesia itu luas. Tadi kita diskusi tentang kepulauan, kita diskusi juga tentang yang jumlah penduduknya kurang. Makanya penggabungan itu juga apakah konteksnya masih relevan saat ini? Ataukah ke depan mungkin bisa jadi. Tapi belum saat ini ya, karena pertumbuhannya masih naik terus jadi di Indonesia ya. Dan saya harapkan sebetulnya sih gini ya, kalau ngelihat beberapa negara gitu ya, jangan sampailah negara Indonesia itu justru punah karena jumlah penduduknya kurang. Kan ini kan ada satu tulisan, bangsa Jepang itu yang dulunya banyak akan berkurang kan? Dan terbukti sekarang. Ya terbukti kan. Sekarang Cina ya dengan polisi 1 anak dulu. Dia kan ngerubah polisinya sekarang. Boleh lebih. Malah disubsidi sekarang kalau punya tambah anak. Iya kan? Nah, jangan sampai Indonesia justru mengalami itu. Lebih baik ya kita kayak kondisi Indonesia saat ini aja, ya udah cukup dengan KB aja gitu ya. Kan dulu kan ada foto KB tuh ayah, ibu 2 anak. 2 anak, laki perempuan gitu ya. Dan dianggapnya itu yang paling ideal. Nah, menurut saya itu paling relevan untuk konteks Indonesia gitu. Sip. Terima kasih banyak nih Kang. Ngobrol-ngobrolnya kita mulai pemekaran, otonomi khusus, dan lain-lain, termasuk di Aceh yang mungkin akan dipecah mungkin ya. Iya. Kita menjadi hal yang menarik. Mudah-mudahan kita nanti bahas-bahas hal lainnya, bisa soal pemekaran dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya nih Kang. Terima kasih, sami-sami Kang Satria. Mungkin ada yang disampaikan Kang? Ya, saya pikir Kang Satria, kalau diskusi tentang kapasitas satu daerah ya, kita hanya tidak bisa hanya konteksnya pemekaran saja, tapi konteksnya itu pemerataan pembangunan untuk masyarakat kita. Dan saya harapkan pemimpin masa depan Indonesia juga tidak akan menyalahkan kita
yang mulai memekarkan gitu ya. Dan saya setuju dengan pernyataan netizen, jangan sampai nanti munculnya raja-raja kecil, malah makin banyak korupsinya di Jawa Barat gitu ya, dalam konteks Jawa Barat gitu ya, sebagai saya warga Jawa Barat, tapi justru harus lebih mensejahterakan lah masyarakat di Jawa Barat. Itu saja. Terima kasih Kang Yogi. Pilihan sekarang di masyarakat, mau dari desa dulu, kabupaten dulu, atau provinsi dulu, ini juga mesti dibahas oleh Pak Gubernur juga. Karena ada dana desa ya, daripada ribuan kabupaten kota, mungkin aja lebih baik dari desa dulu. Dari desa, ya. betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di ya.